Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Dalam episode Ustadz Menjawab, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Kiai, kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Zulaika. Nah, ini mungkin Ibu Zulaika ya, di Tangerang Selatan. Assalamualaikum Bu Zulaika. Pertanyaannya, saya memiliki anak yang masih berusia 7 tahun. Pada suatu hari dia bertanya, Allah ada di mana? Sampai saat ini saya belum bisa menjawabnya. Mohon pencerahannya, saya harus menjawab apa yang paling baik untuk anak seusianya. Kiai, silakan. Rasanya anak saya dan anak Mbak Eva mungkin pernah bertanya ya. Iya, tinggal kita nanti menjawabnya gitu kan biasanya gitu. Nah, tapi pertanyaan Ibu Zulaiha ini saya ingin menguraikannya secara sederhana, tetapi sambil mengingatkan bahwa ini adalah persoalan besar dalam ilmu kalam dan memang tidak mudah untuk dijelaskan kepada semua orang. Pertanyaan Allah itu ada di mana dan bagaimana keberadaan Allah, itu kalau dalam pembahasan ilmu kalam itu sangat panjang. Bermula dari apakah Allah dan makhluknya itu menyatu. Kalau tidak menyatu, bagaimana konsep keterpisahan itu. Sehingga kemudian ada bayangan terkait dengan tempat tadi. Padahal para pemirsa, Allah itu tidak sama dengan siapapun. Di dalam Al-Quran dinyatakan laisa kamitslihi syai'un, bahwa tidak ada yang menyerupai kepada Allah. Oleh karena itu, ketiga pertanyaan di mana Allah? Ini saya mau gunakan logika yang sederhana. Kata Imam Syafi'i itu di dalam sarahnya Ihya ada kitab namanya Ithaf As-Sadah Al-Muttaqin. Orang yang suka mengkaji kitab Ihya pasti pernah pegang syarahnya. Itu dinyatakan begini. Allahu kana wala makana faholakol makana wahuwa ala sifatihil azaliyati kamakana qabla khalqihi al-makana. Ini bahasa Arab semua, Pak ya. Tempat itu makan namanya. Keberadaan Allah itu kana. Jadi kata Imam Syafi'i, Allah itu kana sudah ada, wala makana tanpa adanya tempat. Faholakol makana, maka kemudian Allah baru menciptakan tempat, ya bumi buat manusia, ada Mars, ada macam-macam, ada galaksi. Itu Allah yang ciptakan. Wahuwa ala sifatihil azaliyah, sementara Allah itu tetap pada sifat azalinya yang tidak membutuhkan tempat. Ya, kamakana, sebagaimana dahulu adanya Allah itu, qabla khalqihil makana, sebelum Allah itu menciptakan tempat. Ini mungkin agak berat nih kalau dipahami. Tapi bahasa pelan-pelan mudahnya gini. Allah itu maha ada. Maha ada itu artinya Allah itu ada sebelum kata ada itu ada. Allah itu bahkan yang mengadakan apa-apa yang ada termasuk kata ada itu sendiri. Itu yang dipahami huwal awwalu, Allah yang maha awal. Jadi secara sederhana Allah itu tidak membutuhkan tempat. Karena Allah itu tidak sama dengan makhluknya yang membutuhkan tempat dan waktu. Buat saya, ada kemarin, hari ini, dan masa yang akan datang. Buat Allah, itu tidak ada kemarin, tidak ada sekarang, dan tidak ada besok. Bagaimana gambarannya? Ya itulah Allah. Nah, oleh karena itu, ketika ada anak-anak kita yang bertanya tentang di mana Allah, yang pertama harus kita ajarkan itu adalah keagungan Allah. Allah itu dikatakan az-zahir, yang sangat tampak dengan ciptaannya. Kita tanya sama anak kita, nak, kamu lihat meja ini kan? Iya Bapak, ini meja. Kamu kan tidak tahu siapa yang buat meja ini dan ada di mana yang buat meja ini. Tapi kamu yakin bahwa setiap meja pasti ada tukang kayu yang membuat, dan kamu punya keyakinan bahwa meja itu tidak sama dengan tukang kayu, dan tukang kayu itu marah kalau mukanya seperti katakan sama dengan meja. Mbak Eva lihat baju saya. Mbak Eva tidak tahu saya ini beli baju di mana, siapa yang membordir dan siapa yang menjahit. Tapi Mbak Eva punya keyakinan bahwa baju ini pasti ada yang membuat, ada yang menenun,
menenun, ada yang menjahit. Dan penjahit itu pasti tidak sama dengan baju. Nah, ini logika kita ajarkan sebagai muqaddimah. Yang dibuat pasti tidak sama dengan yang membuat. Itu diuraikan secara utuh kepada anak-anak, dengan logika itu akan masuk ya. Dia pasti akan tahu. Kita makan nasi, kita tidak pernah tahu siapa yang menanam ini, tapi pasti ada petani. Tidak mungkin tiba-tiba ada nasi tanpa ada padi tanpa ada proses menanam. Apalagi alam semesta ini, nak, pasti ada yang bisa membuat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau anakku mau bertanya di mana Allah terkait dengan zatnya, maka ceritakan dulu kepada anak-anak bahwa mata kita itu memiliki kekuatan yang terbatas. Besi yang lurus, kita masukkan ke dalam air, bengkok. Mata bilang begitu. Tapi akal kita kan nggak bilang bengkok. Artinya mata itu mungkin menipu. Mata itu misalnya kita ada di jalan tol di Jakarta Utara, kita melihat matahari yang baru terbit dari arah Ancol, tiba-tiba lewat ke kontainer, maka kontainer itu menutup matahari. Mata kita akan bilang bahwa kontainer itu lebih besar dari matahari, karena dia mampu menutup matahari. Seandainya bukan karena ilmu pengetahuan, maka kita akan tertipu oleh mata kita. Mata kita punya keterbatasan, misalnya, dia tidak bisa mendefinisikan sesuatu. Kalau misalnya saya tanya sama pemirsa, mana warna hitam? Apa itu warna hitam? Nggak bisa didefinisikan. Dia hanya menunjuk, itu peci Pak Faiz. Saya bilang, ini peci hitam. Tolong ambil pecinya, tinggal hitamnya. Mata kita kadang-kadang itu tidak bisa mencakup dan mendefinisikan sesuatu bahkan yang kita lihat setiap hari. Apalagi Allah yang maha agung. Jadi pembangunan tauhid, pembangunan keagungan Allah, pembangunan kesadaran bahwa Allah itu tidak sama dengan hamba, itu yang harus kita tekankan kepada anak kita. Bukan kemudian fokus menjawab Allah itu di mana. Oke, Masya Allah. Nah, Bu Zulaika, semoga tadi jawaban Kiai Faiz itu bisa langsung disampaikan ya. Dan pertanyaan tadi bisa, insya Dan pesan Allah, saya, itu tidak bisa dilakukan secara instan. Jawaban itu, nak, ajak berpikir. Ibu kapan jawab Allah di mana? Kau pikirkan ini. Besok masukkan poin lagi. Saya yakin lah, berdasarkan pengalaman, setelah itu melalui ruang waktu yang cukup, dia akan menyadari bahwa dia tidak dalam kapasitas untuk mencari Allah itu di mana, karena keberadaan Allah itu terasa begitu dekat dengan ciptaannya, dengan rahmatnya, sementara Allah itu maha tersembunyi karena ketidakmampuan mata kita untuk melihat Allah. Oke. Karena memang juga keimanan itu harus terus harus dipupuk begitu ya dari dini ya Kiai ya. Dari dini. Oke, baiklah. Kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari Bapak Arif di Surakarta. Assalamualaikum Pak Arif. Pertanyaannya, Pak Ustadz, apabila saya sedang sholat berjamaah, kemudian mendapati imam terlupa membaca surah Al-Fatihah atau kelebihan rokaat, saya sebagai makmum harus bagaimana, Kiai? Karena ini sebagai makmum laki-laki, maka Pak Imam harus bertasbih, mengucapkan subhanallah. Kalau dia misalnya begitu Allahu Akbar, langsung membaca surah, tidak membaca Al-Fatihah. Begitu dia misalnya mau baca surah Wadduha misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, Wadduha, maka Pak Imam sebagai makmum di belakang itu harus menyampaikan subhanallah. Kalau dia mengulangi lagi, berarti dia nggak yakin. Maka tasbihnya diulangi lagi. Subhanallah. Demikian pula kalau terkait dengan rokaat sholat. Kalau dia misalnya harus melakukan tasyahud pada rokaat kedua, dia merasa imamnya ini boleh jadi masih di rokaat pertama. Maka Pak Imam ini harus mengingatkan imamnya dengan cara tasbih tadi, subhanallah. Maka imam akan merasa, oh iya, kenapa saya langsung berdiri? Jangan-jangan saya harusnya tasyahud. Dan begitu yang dilakukan seterusnya kalau ada imam yang lupa. Nah, kalau misalkan kemudian sudah diingatkan sampai akhir sholat, yang kesalahan tadi tidak diperbaiki begitu ya Kiai ya. Apakah makmum itu boleh untuk mengulang sholatnya, Kiai? Iya, kalau boleh bahkan tidak mengikutinya. Misalnya begini, ya. Kalau imam tadi sholat maghrib misalnya, dia pada rokaat kedua, dia sudah salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Makmumnya tasbih.
ya, subhanallah. Kalau imam tetap salam dan makmum tahu itu barokah, dia tetap berdiri untuk menyempurnakan sholatnya. Nanti imam hukumnya menjadi berbeda. Kalau dia lihat makmumnya kemudian masih sholat dan dia kemudian yakin bahwa dia baru 2 juga, maka dia namanya istadroka, menyempurnakan tambah 1 rakaat selama dia belum berbicara dan melakukan gerakan di luar sholat, maka dia boleh menyempurnakan tambah 1 rakaat dan selesai. Oke, baiklah Kiai. Kita akan ke pertanyaan selanjutnya, tapi kita akan break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi.